A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak berhentinya juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kami memperingati diri sendiri dan seluruh jamaah untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang selalu bersalawat berarti orang yang taat, karena memang salawat ini perintah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Tarwih rahimakumullah, dalam ceramah singkat malam ini temanya masih seputar Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan ini pembicaraan tentang Al-Quran harus kita perbanyak? Karena memang bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Ya, kalau tadi malam ya diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk. Karena salah satu fungsi daripada Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa yang dicari dalam Al-Quran adalah petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk itu bisa membawa perubahan dalam diri kita ini ke arah yang lebih baik. Petunjuk yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul hatimah, ya, mati dalam kebaikan, ya. Jadi ya, selain Al-Quran ini untuk dibaca,
Juga bagaimana caranya ini? Sedikit demi sedikit kita berusaha menggali ya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Contoh petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Ayat ini diulang dalam Al-Quran 3 kali di dalam surah Al-Qalam. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bapak ibu, adik-adikku sekalian, Allah sudah menjamin Al-Quran ini mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi di HP kita, selain ada program Al-Quran, di situ juga ada terjemahannya, di situ juga ada tafsirnya. Tetapi meskipun demikian, kita tetap wajib memiliki guru, ya. Karena kalau tidak ada guru, tidak ada tempat bertanya, dan tidak ada juga yang menegur kalau kita punya kesalahan-kesalahan saat membaca atau memaknai Al-Quran itu. Ya. Jadi kita dilarang belajar tanpa guru. Kenapa? Karena kalau tidak ada guru, tidak ada yang tegur kita. Tidak ada juga yang memberikan penjelasan yang lebih detail kalau tidak ada guru. Jadi adanya teknologi adalah sebagai alat bantu bagi kita untuk mendalami Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan keluar petunjuknya, akan kita dapatkan petunjuknya manakala kita memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran ini. Ya. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran ini hanya sebagai sebuah kitab bacaan biasa, sama dengan kitab-kitab yang lainnya, tentu juga Al-Quran ini tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Tentu sangat terbatas pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik daripada Al-Quran itu. Kalau kita sendiri memandang enteng terhadap Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hasil penelitian ya termasuk dari guru kami Profesor Dr. Agus Tasbih yang meneliti metode cepat membaca Al-Quran itu, ada namanya metode tasbih, ya penemunya orang Sulawesi Selatan. Kita tinggal cari di YouTube, cari saja situ metode tasbih, metode cepat membaca Al-Quran. Ya, menurut penemu metode tasbih ini, dia bisa mengajar orang mengaji itu hanya dalam hitungan jam bisa membaca Al-Quran, karena dia memakai sistem kunci pada pengenalan huruf. Ya, jadi sekarang ini banyak sekali metode-metode yang telah ditemukan untuk belajar Al-Quran dengan cepat. Tetapi jamaah sekalian, yang sangat memprihatinkan, masih banyak angka buta huruf membaca Al-Quran. Masih sekitar 50% lebih umat Islam tidak tahu mengaji. Na'udzubillah min zalik.
Padahal kalau kita perhatikan, di mana-mana ada TKTPA, di mana-mana ada rumah tahfiz, di mana-mana ada pesantren, tapi ternyata memang angka buta huruf ini masih tinggi. Oleh karena itu, melalui dengan bulan suci Ramadan, mari kita bangkitkan kesadaran kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, dan mari kita menggali petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Salah satu petunjuknya tadi itu, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi alhamdulillah, kalau kita sudah rajin membaca Al-Quran, itu sudah luar biasa sekali. Tidak apa-apa kita memberikan target kepada anak-anak kita, tidak apa-apa menurut saya. Misalnya kalau dia tamat bulan suci Ramadan, kamu saya belikan ini, tidak apa-apa. Itu bagian daripada motivasi, ya, motivasi. Namanya juga anak-anak, tidak masalah menurut saya, silahkan saja. Daripada yang lain, ya. Justru kalau menurut saya, ketika anak-anak kita itu belajar Al-Quran, disitulah orang tua perlu memberikan hadiah yang terbaik misalnya. Karena tanpa dorongan daripada orang tua, maka tidak akan lahir kesadaran untuk cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, mari kita berusaha sedikit demi sedikit mempelajari makna daripada Al-Quran itu, ya. Itulah sebabnya kenapa di setiap masjid itu ada ceramah tarwih, ada ceramah subuh. Sebenarnya apa tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran. Sebenarnya itu, Pak, ya. Jadi kenapa kita di Indonesia ini ada tradisi ceramah tarwih, ceramah subuh, ceramah menjelang buka puasa, ya. Jadi kadang dalam satu hari itu, Pak, kita dengar ceramah 3 kali kan? Ceramah buka puasa dengar meki, ceramah tarwih dengar lagi, ceramah subuh, iya. Jadi bayangkan kalau bulan suci Ramadan 3 kali 30, 90 kali kita dengar ceramah, tidak apa-apa. Memang begitu, ya. Saya misalnya di pesantren 6 tahun, 6 tahun Kak dengar ceramah pagi subuh, sama dengan Pak Imam juga 6 tahun di pesantren non-stop. Bayangkan 6 tahun non-stop diceramai pagi subuh. Tapi itulah memang, seperti itulah prosesnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke lian lahat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendengarkan ceramah agama di subuh hari, di malam hari menjelang buka puasa, dicatat sebagai pahala thalabul ilmi, sehingga kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk lebih mencintai Al-Qur'an, lebih bersemangat belajar Al-Qur'an, dan kalau bapak dan ibu mengeluarkan biaya untuk mempelajari Al-Qur'an, saya kira itu adalah ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.